September 2024 saya balik dengan pembahasan XAUUSD seperti biasa. Now we check on Saxo untuk ngomongin bias dalam daily-nya. Oke, kalau misalnya kita ngomongin bias dalam daily-nya, kita perlu ngeliat pembentukan yang terjadi pada saat ini. Teman-teman bisa ngeliat bahwa 1, 2, 3, 4 hari ngambil liquidity tapi nggak berhasil breakout the same level. Kalau saya ubah ini menjadi garis, dia nggak breakout this one. Berapa ini? Pertanyaan gitu kan. Ini berapa? Jawabannya adalah 2517. Pertama kita tahu dia nggak berhasil untuk close di atas dari 2524. Kedua kita tahu dia nggak berhasil close lagi nextnya di atas dari 2521. Dan sekarang di 2517. Tapi 2517 ini akan di retest ya. Di retest terus nih sama gold dari tadi, teman-teman bisa perhatikan. Artinya apa? Artinya selama dia nggak mampu untuk close di atas 2517 ya, daily ya, kita ngomongin daily. Saya nggak ngomongin H1, H4, saya nggak peduli. Saya ngomongin daily. Jam 12 malam nanti dia close, dia harus close di atas 2517, seandainya still going up. Kenapa ya? Karena teman-teman bisa perhatikan, volatile still di sini. Volatile bawah, still nggak berhasil break 2490. Oke? Volatile atas dan bawahnya sama aja. Kalau saya ubah ini menjadi garis, teman-teman hanya ngelihat pembentukannya dia sendiri itu nggak jauh beda. Ini saya ambil dari sini, saya ambil sampai bawah. Hanya dari 2516 ke 2490. Ini startnya dari kapan? Ini kan kita ngomongin yang atas, yang close lebih tinggi atau close lebih rendah ini adalah sebagai area LQ grab lah ya saya ngomongnya. Tapi ini dimulai dari 15 Agustus teman-teman. Sekarang sudah masuk ke 12 September, hampir mau 1 bulan. Dalam zone yang sama, nggak berubah sama sekali. We never know. Ya, jadi kalau misalnya kita ngomongin bias, RSI di 58, buyer masih kuat, MACD dead cross, drop tapi volume melambat. Nggak ada upaya untuk breakout sama sekali, nggak ada pertanda kalau misalnya ada momentum yang kuat dalam daily-nya. Wajar, kenapa? Karena mungkin mereka akan menunggu hasil data dari Federal Reserve, baru akan bergerak. Tapi menurut saya dengan CPI semalam yang positif hasil datanya, bisa menjadi katalis positif bagi US dollar untuk menguat dan nanti bisa mempengaruhi si goldnya sendiri. Ya. Now I'll back to gold. Kita ngomongin H4. Di H4 ini saya balikin jadi candle. Ada beberapa angka di sini, nanti saya hapus saja. Yang pertama saya hapus adalah angka di bawah sini dulu, biar nggak pusing dulu teman-teman sekalian. Kita bahasnya per satu-satuan aja. 2514 ini saya hapus. 2519 masih oke lah untuk ditaruh, nggak masalah. 25 ini hapus. Oke, sekarang kita ngomongin yang sudah terbentuk saat ini. Teman-teman bisa perhatikan, kalau misalnya di H4 sendiri dia membentuk yang namanya higher low. Up. Ya, selalu membentuk yang namanya higher low. Artinya apa? Ya artinya dia still strong going up. Oke. Drop, ketahan, bullish. Drop, nahan lagi, bullish. Drop, nahan lagi, dan there will be another bullish momentum. Sama seperti kemarin, ada level yang perlu dia breakout. Teman-teman bisa ngeliat di sini 2528 berapa kali sudah di retest. Ya, ini saya hapus. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. 6 kali di retest berkali-kali nih, teman-teman bisa perhatikan. Artinya, seandainya di level berhasil didorong kencang, hancur gitu 2528, 2529 di breakout signifikan, maka potensial gold akan membentuk new all time high terbuka lebar. Mungkin akan nge-retest dulu 2531, 2533, which is area medium risk-nya kita kan. Tetapi teman-teman bisa perhatikan, ada level yang perlu dihajar oleh XAUUSD. Kalau misalnya kita ngomongin berdasarkan close-nya aja, itu sebenarnya 2525. Ya, 2525, 2524. Untuk ngomongin close-nya aja, atau kita bulatin ke 2526 lah. Oke, untuk close. Jadi H1 selama close-nya masih di bawah dari masih di bawah dari pembentukan 2526-nya, maka still nggak ada potensial membentuk all time high. Now kita ngomongin H1. Kenapa kita ngomongin H1? Karena di sini kita akan trade. Gitu kan? Teman-teman bisa perhatikan sekarang di H1. Ini ada base yang kebentuk sekarang. This level. See? Ini base nahan. Kalau misalnya saya pakai garis lagi, teman-teman akan lihat batasan bawahnya 2511.6 atau saya bulatin jadi 2512 aja ya. So 2512 ini kuat nahan. Kuat banget nahan. Kalau misalnya kita ngambil sampai volatility-nya kan ini dia sampai 2509, 2509, 2510. Ini kuat banget nahan. Nggak ada sama sekali perubahan, dia drop, ngambil liquidity, up lagi, ketahan, baru dia bentuk base. Ini dari jam 1 malam sampai tadi pagi.
Akhirnya dia break sekali di sini. Ya, jadi ini area yang kuat banget kalau misalnya teman-teman perhatikan 2513 sampai 2511. Menjadi area apa? Tentu menjadi area buy seandainya nanti dia nge-retest lagi ke area tersebut. Ntar saya pakai teks 2513 2511 ya. Sebagai area apa? Area buy-nya. Pertama buy di sana. Kedua, di mana buy kedua ya? Tentu di 2500 2498. Ini adalah area buy yang bahkan kalau misalnya semalam dia nge-hit area tersebut, saya pasti akan infokan untuk entry buy ke teman-teman sekalian. Oke, sell-nya di mana? Sebenarnya sell itu ada dari, ini sama seperti kemarin teman-teman, 2519 sampai 2523. Persis kayak kemarin saya bilang 2519 sampai 2523. Tetapi saya akan urungkan di 2519. Kenapa? Karena menurut saya ada area yang lebih safe kalau misalnya kita harus entry, which is adalah pembentukan yang terjadi di area atasnya, this level. Jadi kita mengurangin potensial untuk entry lebih dahulu. Dan ini sekarang menjadi 2522 sampai 2523. Hanya 10 pips. Ya, 2522 2523. Hanya 10 pips area untuk entry-nya. Kenapa kok diubah jadi hanya sebatas 10 pips? Kalau misalnya teman-teman bertanya, jawaban saya sederhana teman-teman. Karena seandainya ini adalah penguatan yang terjadi dalam pembentukannya gold, potensial dia untuk nembus ke 2531 itu terbuka lebar. Oke. Jadi menurut saya untuk sell akan ada di 2522 2523. Untuk sell, apakah ada sell scalping? I never know, saya nggak tahu. Tapi kalau misalnya nanti siang atau sore saya ada ngeliat potensial bisa nge-sell, saya nge-sell. Gitu. Dan selanjutnya di mana? Tentu di 2529 2528. Ya. 2527 sampai 2529 itu adalah area saya akan masuk sell sekali lagi, dan terakhir di 2531 2533. Jadi pertama di 2522 2523, kedua di 2527 2529, dan terakhir di 2531 2533. Untuk nge-sell, 3 itu aja zone saya yang akan saya patok seandainya dia hit. Sedangkan buy tentu 2513 2511 selama ingat ini, selama 2511-nya nggak di breakout. Begitu. Next di 2500 2498, dan medium risk-nya saya akan ada di 247 2470. Kenapa kita perlu jaga-jaga? Karena kalau teman-teman lihat di H1, there's a big potential akan ada golden cross MACD. Seandainya MACD yang golden cross, maka RSI-nya juga bisa strong bullish. Gimana caranya kita bisa tahu nanti dia golden cross atau nggak golden cross? Big potential dia harus nge-close di atas ini. Di atas 2517. Jadi 2517 ini kan sekarang 1124 ya. 2517 sampai ke 2520-an lah. Jadi usah kita ngomongin di H4, it's mostly the same. Ya, harus break 2517 sampai 2520. Untuk apa? Ya, memperkuat di MACD-nya H4, RSI-nya H4, dan juga strong di H1-nya. Begitu ya. Dan menurut saya sih, saya yakin kalau misalnya dia akan still going up. Oke. Jadi dalam time frame yang lebih minor, saya yakin dia akan still going up. Dalam time frame yang jauh lebih besar, saya yakin dia masih sideways. Jadi kita tetap bisa manfaatkan atas dan bawah. Untuk saat ini, kalau misalnya teman-teman lihat, zone tertingginya, ini kan 23 September ya. 11 September jam 23, jam 11 malam. Paling tinggi dia hit ke 2520 di sini. 2520. Jadi 2520 ini sebenarnya bisa dimanfaatkan buat sell scalping, tapi saya mending nunggu di 2522, 2523 sama seperti yang saya sampaikan tadi. Semoga membantu. Harusnya sih nggak banyak perubahan untuk hari ini karena market juga masih bergerak dalam Asia session yang masih lambat ya kalau kita ngomongin di gold. Let's see nanti di London session, siapa tahu dia masuk dalam zone sell kita. Dan thank you buat teman-teman yang sudah hadir. Teman-teman nanti bisa tonton lagi videonya ketika saya upload. Dan bagi teman-teman di Growcount, nothing to be worry about, karena saya pasti akan selalu share videonya ya share mappingannya di dalam grup. Thank you.